Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas penyelesaian dari persamaan diferensial biasa. Ya, kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas persamaan diferensial biasa orde 1. Ya, bagaimana penyelesaiannya dengan metode homogen, ya, kemudian metode linier, kemudian Bernoulli, ya, dan yang ini pemisahan variabel dan juga integral langsung. Jadi ada 5 macam tergantung jenis persamaannya, ya, seperti apa modelnya. Nah, sekarang ini saya ingin melanjutkan membahas penyelesaian masih persamaan diferensial biasa, ya. Bukan yang parsial ya, tapi yang biasa atau disebut juga dengan OD, ordinary differential equation, ya, dengan orde 2. Nah, jadi kita sekarang fokusnya ke membahas orde 2-nya. Ya, di penyelesaian PDB orde 2 ini, ya, kemarin kalau orde 1 pangkatnya adalah 1. Kalau orde 2 sini adalah pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya. Contoh persamaannya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ada bentuk diferensial berpangkat 2. Ya, kemudian di sini adalah turunan yang ada pangkat di bawahnya yaitu pangkat 1, kemudian Y, ya, fungsi. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan PDB orde 2 ini? Jadi kalau yang PDB orde 1 ada 5 cara tergantung jenis soalnya, jenis persamaannya. Nah, untuk yang orde 2 ini, ya, sebenarnya kita bisa selesaikan menggunakan ini, fungsi komplementer dan integral khusus. Ini sebenarnya jadi satu ya caranya. Jadi ini ada sebenarnya hanya satu metode, ya. Ini jadi satu. Jadi metode fungsi komplementer dan integral khusus ini merupakan satu kesatuan, ya, kesinambungan. Jadi awalnya kita gunakan komplementer, baru setelah komplementer diselesaikan dengan cara integral khusus, ya. Baru setelah itu penyelesaian umum. Jadi metodenya yang kita gunakan yaitu fungsi komplementer dan integral khusus. Nah, sebenarnya ada metode satu lagi untuk menyelesaikan PDB orde 2 ini adalah metode transformasi Laplace. Nah, untuk metode transformasi Laplace ini nanti akan kita bahas di video berikutnya, ya. Untuk saat ini yang kita bahas metode yang pertama, ya. Jadi hanya ada 2 penyelesaiannya dengan ini, ya, atau dengan transformasi Laplace. Nah, sekarang kita fokusnya ke fungsi komplementer dan integral khusus, ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi persamaan diferensial orde 2 ini, ya, kita selesaikan dengan di sini ada cabang 2, yang satu adalah fungsi komplementer, yang satu lagi adalah integral khusus, ya. Ini adalah nanti solusinya dengan menggunakan permisalan. Ya, baru setelah itu diselesaikan dengan menggabungkan 2 cara ini, digabung menjadi satu. Jadi fungsi komplementer digabung dengan integral khusus, akhirnya bisa mendapatkan penyelesaiannya. Oke, ini bagannya seperti ini. Nah, untuk fungsi komplementer sendiri, ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, ya, yang bentuknya awalnya seperti ini, ya. Nah, kita lihat dulu, ya, bentuk persamaan diferensial biasanya kita bentuk menjadi persamaan seperti ini, ya. Jadi ini kan ada A di sini adalah konstanta, nanti dia itu bisa, konstanta itu maksudnya bisa berupa angka, ya. Nanti entah angka 4, 5 atau 6 dan seterusnya, ya. Ini merupakan konstanta, B juga konstanta, C juga konstanta. Jadi angka yang mengikuti variabel, ya, atau bisa disebut juga dengan koefisien, ya. Kalau di kimia itu kan kita tahu ada
2 NaCl ditambah 2 NaOH. Nah, ini kan angka di depan senyawa itu namanya koefisien, ya. Nah, di matematika pun juga ada. Kalau variabelnya adalah ini kan variabel turunan berpangkat 2 atau orde 2. Ini variabel turunan pangkat 1 atau orde 1. Di sini adalah variabel Y, ya. Nah, di depannya variabel itu ada lagi berupa angka, yaitu disebut dengan konstanta. Ada konstanta A, ada konstanta B, ada konstanta C. Nah, nanti punya nilai sendiri-sendiri. Tergantung nanti soalnya ya, ABC-nya ini berapa. Kemudian ada sama dengan fx. Fx di sini juga merupakan persamaan fungsi. Nanti bisa jadi dia yang mengandung unsur x ya. Jadi bisa jadi ini 2x plus 3 ya persamaannya. Bisa jadi 4x plus 5 ya, atau ini ada kuadratnya bisa jadi. Ya, yang pasti ini adalah persamaan fungsi yang mengandung unsur atau variabel x. Makanya fx. Kalau fxy berarti ini adalah sebuah persamaan yang mengandung unsur variabel x dan y, seperti yang sudah kita bahas waktu penyelesaian persamaan diferensial biasa yang kemarin, yang pakai linier, Bernoulli, itu kan ada yang mengandung unsur x dan y, ya. Nah, kalau yang ini mengandung unsur x. Oke. Nah, fungsi komplementer sendiri, nah, nanti persamaan seperti ini, persamaan umum fungsi komplementer PDB, ini persamaan PDB secara umum orde 2 ya. Ini kita buat sama dengan 0. Kalau ini kan sama dengan fx. Ini kita buat persamaan yang di sini itu sama dengan 0. Ya, itu untuk mengerjakan tahap pertama dari penyelesaian PDB orde 2 ini. Untuk tahap pertamanya yaitu dengan menggunakan cara fungsi komplementer, yaitu persamaannya kita sama dengan 0. Ya. Oke. Selanjutnya kita misalkan ya, dari persamaan fungsi komplementer ini kita misalkan yang turunan kedua istilahnya ya. Turunan kedua ini kita istilahkan dengan M kuadrat. Jadi dy per dx itu dimisalkan M. Ya, di sini kan ada fungsi pembantu kok AM kuadrat. Nah, ini sebenarnya berasal dari ini ya. Jadi dy per dx itu dimisalkan sama dengan huruf M. Ini sebenarnya boleh, tidak harus M ya. Boleh mau A, mau B, tapi kan sudah kepakai ya ABC-nya. Mau pakai D, E, F terserah ya. Yang pasti kita misalkan dy per dx-nya itu sama dengan huruf tertentu. Ya, kalau di sini M ya. Nah, kemudian berarti kalau kuadratnya atau turunan keduanya berarti M kuadrat ya. Sehingga di sini nanti ini ada A-nya di sini. Jadi AM kuadrat ditambah BM, ini juga jadi M, ditambah C. Ya, Y-nya ini kemana? Y-nya ini dianggap nggak ada karena yang dimisalkan M kan dy per dx. Kalau Y-nya kan enggak. Ya, jadi ini langsung dianggap C gitu aja karena dy dx-nya nggak ada. Sehingga nggak bisa dimisalkan sebagai M. Ya, yang bisa dimisalkan sebagai M yang ada dy per dx-nya saja. Jadi ini AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Ya, ini untuk fungsi komplementer ya. Oke. Nah, nanti kalian cek ya, persamaannya ini itu, persamaan kalau kalian sudah berubah dalam bentuk M ini, apakah akar-akarnya itu, ini kan seperti persamaan kuadrat ya. Ini kan bentuk persamaan kuadrat biasa yang pernah kita pelajari waktu SMP maupun SMA dulu. Nah, biasanya kalau ada persamaan kuadrat gini kan kita disuruh mencari apa? Akar-akar persamaannya. Akar M1 sama M2-nya. Kenapa kok M1, M2? Karena di sini adalah kuadrat. Kalau M-nya pangkat 3, berarti akarnya ada M1, M2, M3. Tapi karena ini kuadrat, jadi yang ditanya adalah M1-nya berapa, M2-nya berapa. Nah, kalau sudah dapat M1, M2-nya, kita cek apakah nilai M1-nya itu merupakan angka real. Ya, angka real itu maksudnya bilangan real ya.
bilangan real. Kan dulu kita pernah belajar ada bilangan real, bilangan asli, ya. Ada bilangan bulat, bulat positif, bulat negatif, ya. Nah, masih ingat ya kalau bilangan real itu seperti apa? Bilangan real itu bukan yang nilainya imajiner ya. Nanti ada istilahnya imajiner. Benar-benar ada angka realnya berapa. Kemudian harus berbeda nilainya. Misalkan kalau M1 ketemunya ya 0,3. M2-nya ketemunya 0,5. Nah, ini baru yang dinamakan bilangan real dan berbeda karena yang satu 0,3 0,5. Kalau seperti ini dapatnya, maka nanti yang kita pilih itu adalah solusi yang nomor 1. Jadi kalau akarnya real dan berbeda, maka solusi yang kita pakai adalah persamaan ini. Nah, jadi ini ada tiga solusi ya. Untuk persamaan fungsi komplementer ini ada 3 solusi, yaitu kita cek apakah akar-akar persamaan kuadrat ini real dan berbeda. Kalau iya, berarti kita pakai solusi Y sama dengan A kali epsilon, pangkat M-nya ini akarnya tadi, M1X ditambah B, ya. B ini juga belum konstanta yang belum diketahui nilainya, ya, A dan B ini. Nah, kemudian nanti yang harus kita cari nilai A dan B ini. Kemudian E juga pangkat M2 kalikan X, ini variabelnya. Ya. Kalau misalkan ternyata akar-akarnya yang kita dapatkan ya bukan berbeda tapi ternyata kembar atau sama. M1 sama M2-nya sama. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita pakai solusinya yang ini. Ya, jadi ini pilihan, nggak kita ambil tiga-tiganya, tapi pilih salah satu ya. Apakah mau pakai yang ini? Kalau yang sama, pakai yang ini. Y sama dengan E pangkat M1X kali A plus BX. Nah, beda lagi kalau misalkan akarnya ternyata akar yang didapatkan ya itu merupakan akar kompleks. Ini kan nanti ada sebenarnya kalau kalian nanti pakai kalkulator di HP ya pakai aplikasi itu nanti kalian akan menemukan juga kasus akar persamaannya itu berupa akar kompleks. Jadi ini alfa plus minus J B. Nah ini akan alfanya ini berupa angka ya, entah itu 0,5 atau 2 bisa. Sininya juga nanti berupa angka. Nah ada unsur J titiknya ini. Nah nanti kalau misalkan ini nanti kalian bisa daripada kalian menghitung manual, masih ingat zaman SMA dulu ya untuk menghitung akar persamaan kuadrat, misalkan AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Kita akan menghitungnya biasanya pakai X1, X2, ini kan akar-akarnya, terus pakai min B plus minus, ya kan, akar B kuadrat min 4AC per 2A, ya. Masih ingat ya persamaan ini? Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kan diskriminan. Yang ini diskriminan. Nah, nanti yang plus itu X1-nya, yang minus X2-nya. Biasanya seperti itulah. Daripada kalian menghitung manual dan bisa jadi agak susah angkanya, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya. Ya, jadi kalian bisa download di Play Store, namanya aplikasinya Matematik. Ya, Mathematics. Nanti gambar di ikonnya itu kayak fx gini, warna biru ya. Kalian download saja aplikasi namanya Mathematics untuk mempermudah menghitung ya daripada menghitung manual. Kemudian simbolnya di sini adalah fx ya. Kemudian warna backgroundnya itu biru ya. Jadi kalian coba cari dulu. Ya, nanti tinggal dimasukkan. Nanti kita uji coba penggunaannya bagaimana ya. Oke, jadi kalian pilih salah satu dari ketiga solusi ini, tidak semuanya tapi pilih salah satu tergantung dari akar yang kalian dapatkan apakah berbeda, apakah kembar, apakah kompleks ya. Oke. Selanjutnya kita bisa cek di
di latihan soal ini. Jadi ini bisa kita coba terlebih dahulu. Ini belum selesai ya untuk fungsi komplementer karena nanti dilanjutkan dengan integral khususnya. Jadi untuk fungsi komplementer dengan model persamaan diferensial biasanya. Jadi kalau PDB yang order 2 yang kalian temui ternyata bentuk persamaannya seperti ini, kita bisa selesaikannya pakai fungsi komplementer yang model ini, ya, model persamaan kuadrat. Jadi bisa menggunakan model persamaan kuadrat. Oke. Nanti ada lagi soal PDB order 2, ini saya kasih contohnya ya, persamaan order 2 tapi bukan yang seperti itu. Nah ini, jadi nanti ada juga persamaan PDB order 2 yang bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada unsur ABC atau koefisien di depan ininya ya, tapi tiba-tiba langsung seperti ini. Jadi ini turunan keduanya ditambah dengan y-nya tapi ada n kuadratnya di depan. Nah, kalau yang seperti ini penyelesaiannya pakai yang ini ya. Jadi ini bentuknya kalau misalkan dia plus, maka kita pakai yang solusi ini. Kalau dia minus, kita pakai solusi yang bawahnya ya. Jadi ada A cos nx, n ini maksudnya angka ya nanti. N angka di sininya. Nah, kalau ini cos hiperbolik dan sin hiperbolik ya. Nah, coba kita cek kalau contohnya yang ini fungsi komplementer kalau persamaannya yang seperti ini, persamaan model 2 ya. Nah, kalau yang persamaan model satunya tadi yang seperti ini. Yang tadi saya tunjukkan ya. Ini yang persamaan model satunya seperti ini ya. Beda kan? Kalau yang persamaan model 2 tadi kan hanya Y ini sama ini. Ininya nggak kelihatan ya. Tapi kalau yang contoh model 1 ini, nah seperti ini persamaannya. Kita pakai solusinya persamaan kuadrat ya. Kalau ini nanti kalian bisa cek ya sendiri, dibaca-baca lagi di materinya ini. Nah, kalau yang satunya model 2 langsung seperti ini. Nah, solusinya pun kan beda ya kan. Kalau kalian lihat ini pakai trigonometri, kalau yang tadi pakai fungsi akar dan epsilon ya. Nah, nanti ada epsilonnya. Oke. Nah, bagaimana untuk contoh yang model 1 ya? Ini model 1 ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini PDB order 2 yang menggunakan solusi pakai persamaan kuadrat atau akar-akarnya tadi. Ya. Nah, seperti ini. Ada turunan kedua plus turunan ke 1 ditambah Y. Ya. Oke, kalau yang model kedua, yang seperti ini, contohnya yang ini. Nah, kalau kalian lihat, nah, yang ini, yang saya tunjukkan ya, yang nomor 2, ini masuk yang model kedua. Ini masuk model 1 yang pakai akar ya atau persamaan kuadrat tadi. Ya. Ini juga masuk model 1. Ya, semuanya ini masuk model 1. Yang nomor 4 juga masuk yang model 1. Nah, yang masuk model 2 yang nomor 2 dan 5. Nah, kalau kalian cek tadi, ini n kuadrat y-nya. Ini juga ini n kuadrat y-nya ya. Nah, kalau seperti ini, nah kalian pakai yang trigonometri tadi yang cos n x ya. A cos nx ditambah, nanti lihat kalau minus bagaimana, kalau plus bagaimana, beda ya. B cos B sin ya nx. Ya, kalau yang model kayak gini, kalian pakai yang trigonometri ya. Nah, ini. Oke. 1, 3, 4 model 1, 2 dan 5 model 2 ya. Model 2 itu yang seperti ini. Yang ini tadi ya. N kuadrat Y berarti kalau di sini N-nya berapa? N kuadrat berarti N-nya 3. Kalau di sini 7 berarti tinggal kalian akar aja ya. Akar 7 itu berarti hasilnya ya. N-nya adalah akar 7. Kalau di sini N-nya 3. Oke. Ya. Nah, kemudian
setelah ini kita kerjakan, nanti kita lanjutkan ke integral khusus. Jadi penyelesaian dengan fungsi komplementer ini belum lengkap atau belum selesai jika belum digabung dengan integral khusus. Jadi ini lanjutannya, tahapan berikutnya. Jadi ada tabel di sini. Misalkan fx-nya ini apa fx-nya? Nah, fx-nya itu yang di sini. Ini. Nah, fx-nya itu yang di PDB orde 2 ya, tapi yang setelahnya. Jadi ini sebenarnya keliru. Ini harusnya 0 ya. Kalau yang pakai model 2 sama dengan model 1 tadi sama dengan 0. Yang model 2 ini juga sama dengan 0 ya. Kalau yang PDB orde 2 versi aslinya itu kan yang saya jelaskan di awal tadi ya, PDB orde 2 yang versi aslinya itu kan lengkap seperti ini. Nah, ini seperti yang model 1 atau bisa juga ini kalau kita hapus yang tengah ini ya, itu kan jadi model 2 ya. Jadi kalau misalnya kita hapus kan jadi model 2. Kalau lengkap gini kan model 1. Ya. Itu sama dengan fx. Jadi aslinya persamaan diferensial biasa orde 2 itu persamaan aslinya itu seperti ini. Jadi ada sama dengan fx. Kalau yang tadi kan sama dengan 0 itu kan karena kita ingin menyelesaikannya menggunakan fungsi komplementer. Ya. Ini sama dengan 0 karena kita pakai fungsi komplementer. Tapi nanti kalau udah di penyelesaian khusus ya, atau penyelesaian akhir maksudnya, itu nanti digabung antara FK dengan IK. Ya, FK ini fungsi komplementer, IK-nya integral khusus. Ya, ini untuk fx-nya, untuk yang ruas kiri tanda sama dengan ini itu kita menyelesaikannya pakai fungsi komplementer. Ya, gampangannya seperti itu pemahamannya. Untuk yang fungsi yang ada di sebelah kanan sama dengan fx yaitu ini solusinya dengan menggunakan integral khusus ya, fx-nya itu. Nah, kalau kita cek di sini, nah, untuk yang integral khusus, misalkan fx-nya itu adalah konstanta, k di sini adalah konstanta, bisa berupa angka apapun. Maka nanti nilai y-nya itu sama dengan c. C pun ini sebenarnya juga konstanta ya, variabel yang belum diketahui nilainya juga. Ya. Kalau k atau angka, dia cukup hasilnya c gitu aja. Kalau kx ya, kalau kx itu maka nanti hasilnya adalah bentuk persamaannya cx plus d ya. Oke. Kalau kx ada unsur x-nya berarti nanti cx plus d. Kalau kx kuadrat, nah ini maksudnya nilainya misalkan 4. Ini di sini 4x, di sini 4x kuadrat. Nanti kita lihat-lihat dulu fx-nya itu berupa apa? Berupa angka, hanya angka, apakah ada unsur x-nya, apakah ada unsur x kuadratnya. Kalian cek di sini kalau ada unsur x kuadratnya berarti pakai penyelesaian yang ini. Nanti berarti ini adalah y sama dengan cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Nanti CDE, huruf CD ini angkanya nanti kita hitung. Akan kita hitung nanti ya. Jadi ini masih permisalan berupa huruf CDE ya. Kalau misalkan ternyata fx-nya tadi itu berupa persamaan trigonometri seperti sin x, cos x, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan sin hiperbolik juga hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan fx-nya itu merupakan epsilon pangkat kx, maka nanti y-nya adalah c dikalikan epsilon pangkat kx. Ya. Nah, itu untuk integral khusus. Coba kita cek contohnya seperti apa. Nah, ini. Nah, ini kalau sudah kita rubah, jadi fungsi fx-nya ini, kalau sudah dirubah ke dalam integral khusus yang ini, kita turunkan. Turunan kedua dan turunan pertamanya kita turunkan. Jadi maksudnya y ini kan bentuk persamaan y. Ya. Y sama dengan, misalkan saya tulis yang ini aja. Ya, yang 4x kuadrat ditambah d-nya ini saya buat c aja ya.
cx kuadrat, kemudian dx plus e. Nah, ini kemudian diturunkan, ya. Diturunkan berarti dy per dx-nya, berarti kita turunkan ini. Berapa turunannya? Berarti 2c kalikan x ditambah d. Itu turunan pertamanya. Kemudian ini diturunkan lagi jadi turunan kedua. Seperti ini. Turunan keduanya apa? Berarti turunannya kedua 2cx adalah 2c. Terus d-nya nggak usah karena nggak ada unsur x-nya. Berarti ini. Nah, diturunkannya itu maksudnya mencari dy per dx-nya berapa dari persamaan ini. Ya. Kemudian turunan keduanya berapa. Kalau sudah dicari turunan pertama dan keduanya, kita substitusikan ke bentuk persamaan diferensial awal, yaitu yang ada di soal. Jadi kita patokannya kembali lagi ke soal. Ya, misalkan di soal, ininya seperti apa? Tadi kan ada 4 d kuadrat y per dx kuadrat. Ya. Nah, itu nanti kalian substitusikan dengan ini. Oh, d kuadrat y per dx kuadratnya itu 2c, berarti ini diganti 4 kali 2c. Terus kemudian ini ditambah 6 dy per dx, misalnya. Berarti ini ditambah 6 dy per dx-nya apa? 2cx plus d, seperti itu. Jadi substitusi itu maksudnya mengganti, ya, menggantikan persamaan yang asli dari soalnya seperti apa kita rubah dengan persamaan yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya, setelah disubstitusi, kita bisa menemukan harga konstantanya, konstanta CDE-nya. Kemudian kita selesaikan dengan integral khusus, ya. Ini ada contoh untuk integral khususnya. Jadi untuk fx 2x min 3, nah ini muncul ya c-nya. Karena ini pangkat 1, jadi cx plus d. Kalau epsilon, berarti integral khususnya adalah c kalikan epsilon pangkat 5x. Jadi tetap, cuman bedanya ditambah c saja. Kemudian sin 4x juga turunannya sin 4x, ya, nanti kalau diturunkan, atau sin 4x kalau di integral khusus ini kan ini, ya, yang 1, 2, 3, 4, baris keempat, berarti kan kalau diturunkan, ya, sin 4x jadinya c cos. Ini nanti ada c cos ini. Nah, c cos 4x sama d sin 4x itu yang integral khusus, ya. Kalau ini 3 min 5x kuadrat ini kan kuadrat ya sebenarnya. Berarti nanti ya cx kuadrat ditambah dx plus e. Kalian cek aja di tabel, insya Allah bisa mengerjakan. Ini hanya angka saja, sama dengan 27, berarti nanti di sini juga hanya huruf 1 saja, c gitu. Kalau hiperbolik, oke, jadinya seperti ini. Ya. Oke, itu untuk integral khusus. Nah, sekarang kita coba langsung latihan soalnya terkait PDB orde 2, ya. PDB orde 2. Nah, ini misalkan contohnya, nah yang ada di sini kita coba ya. Oke. Jadi ada, kita coba yang nomor 1 dulu, d kuadrat y per dx kuadrat. Ini saya tulis di sini, d kuadrat y per dx kuadrat minus 5 dy per dx, ya, ditambah 6y sama dengan, kita cek, 24, ya. Kalau kita lihat struktur persamaan di sini, ini lebih cocok, ya, ikut ke model 1 ya. Model 1 tadi, jadi ini itu kan mirip dengan tadi yang ada A, B, C, ya.
Nah, ini ikut yang model 1 yang pakai persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat. Nah, jadi kita misalkan nanti dy per dx-nya itu adalah m. Nah, sehingga nanti di sini karena di sini nggak ada nilainya 1 ya. Berarti di sini langsung m kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dikurangi 5m ditambah 6 sama dengan 0 ya. Bukan sama dengan 24 ya. Nanti 24 ini masuk ke integral khususnya. Ini kita masih ke ini fungsi komplementer ya. Fungsi komplementer dengan model yang satu yaitu akar persamaan kuadrat ya. Nah, kalau seperti ini kalau kita cari akar-akar persamaannya jadinya mungkin bisa kita buat faktorisasi seperti ini jadi m min berapa? Min 3 m min 2. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya akan seperti yang di atas ya. M kuadrat min 3m ditambah min 2m min 5m min 3 kali min 2 adalah 6. Nah, sehingga kita dapatkan M satunya adalah 3, M 2-nya adalah 2. Nah, kira-kira ini masuk ke yang mana? Tadi kan ada akar real dan berbeda. Terus kemudian ada akar real dan sama. Kemudian ada akar kompleks. Oke, kalian pilih yang mana untuk ini? Ya, terlihat ya, ini berbeda akarnya. Ada 3, ada 2, berarti yang nomor 1. Kalau nomor 1 bagaimana tadi persamaannya? Kita cek. Nah, ternyata seperti ini, saudara. Nah, ini ya. Nah, kalau akar dan berbeda itu nanti seperti ini, berarti Y sama dengan A. Nah, kalian bisa tulis nanti ya. Y sama dengan tadi kan A kali epsilon pangkat M1X ditambah B epsilon M2X. Nah, berarti A-nya kita tetap tulis A karena ini merupakan konstanta yang kita belum tahu nilainya. Nanti kita hitung. Dan epsilon pangkat M1-nya berapa? 3. Berarti 3X. Ditambah B kali epsilon pangkat 2X. Ya. Oke, kita sudah dapatkan solusinya yang fungsi komplementer. Sekarang yang integral khususnya. Karena di sini fx-nya hanya 24, ya. Kalau 24 kemarin ya, y-nya berarti berapa? Ya. Kalian cek, ini adalah konstanta ya. Angka itu merupakan konstanta. Ini konstanta atau disingkat dengan C besar ya biasanya. Ya, kalau kalian cek konstanta itu di integral khusus ini. Nah, kalau konstanta itu ternyata integral khususnya adalah C gitu aja. Kita rubah angka itu menjadi nilai C. Nah, ini angka 24 itu sama dengan nilai C. Tinggal kita gabungkan sekarang antara FK dengan IK. Fungsi komplementer dengan integral khusus. Ya, cara menggabungnya kita tadi diturunkan, ya, diturunkan. Tapi kalau integral khusus yang ini kan sudah nggak bisa diturunkan, karena kan dia sudah tidak memiliki variabel x ya. Jadi ini tidak ada unsur variabel x, ya. Jadi tidak perlu diturunkan. Tadi kan ada diturunkan menjadi dy per dx, d kuadrat y per dx ya, yang sebelum ini tadi saya jelaskan ya. Nah, ini nggak ada, ya, karena di sini nggak ada unsur x sehingga tetap c gitu aja.
ya. Nah, kemudian kita gabungkan antara dijumlah ya, gabungkan antara FK dan IK. Disubstitusikan ke persamaan awal seperti ini. Ya, oke. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita substitusikan ke persamaan awal. Ya, tadi D kuadrat Y per DX kuadrat. Itu kan sama dengan penyelesaian yang ini tadi pakai FK kan. FK-nya tadi adalah Y sama dengan, karena ini persamaan akar kuadrat tadi, jadi kita pakai yang ini kita misalkan, sebentar, kita misalkan dulu. Oke. Ini untuk yang FK-nya, untuk yang IK-nya ini, ya, ini integral khususnya. Tadi kan tidak ada unsur X-nya, sehingga tidak ada turunan pertama maupun turunan keduanya, ya kan? Dx kuadratnya di sini 0 dianggap aja, kemudian 0, istilahnya tidak ada. Sehingga kalau ingin mengerjakan ini, jadi untuk konstanta, Y sama dengan konstanta, maka integral khususnya tadi kan C ya. Kalau fx, ini kan fx tadi. Fx-nya adalah K atau 24. Ya, di sini adalah 24, maka Y-nya adalah C. Berarti C itu sama dengan 24. Ya kan? Nah, tinggal kita masukkan lagi ke persamaan awal ini, soal ini tadi. Oke, jadinya nanti bisa disama dengankan 4. 24 ya. Oke. Nah, kalau yang ini tadi kan A kalikan E pangkat 3X ya. Kemudian ditambah B E, kemudian E pangkat 2X ya kan. Nah, ini kita jumlahkan dengan ini Y. Jadi penyelesaiannya adalah Y-nya fungsi komplementer ditambah dengan Y-nya IK. Y-nya IK tadi adalah C ya. Nah, sedangkan C-nya itu adalah 24. Nah, jadinya seperti ini. Di penyelesaiannya adalah A kali E pangkat 3X plus B E pangkat 2X ditambah 24. Ya. Oke. Nah, coba kita lanjutkan. Ini ya, ini penyelesaian akhirnya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Kita coba yang nomor 3 ya. Jadi untuk nomor 3 penyelesaiannya. Oke, kita langsung masukkan ke ini. Jadi tadi adalah D kuadrat Y per DX kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan 14 DY per DX ditambah 49Y sama dengan 4 kalikan epsilon pangkat 5X. Ya, kita cek. Oke. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita cek ininya dulu. Ya. Persamaan yang ada di kirinya tanda panah. Ya. Ini kalau kita lihat mengikuti model 1 tadi pakai akar persamaan kuadrat ya. Jadi permisalannya pakai M. Jadi ini adalah M kuadrat ditambah 14 M ya. Ditambah 49 itu sama dengan 0. Kalau ini nanti pakai fx-nya yang integral khusus. Nah, jadi kalau yang kiri kita pakai fungsi komplementer.
komplementer. Tinggal dilihat dia model 1 atau model 2 ya. Nah, ini kita cari akar-akar persamaannya. Bisa pakai faktorisasi, bisa kalian coba pakai aplikasi matematik tadi, tinggal masukkan koefisien A, B, C-nya berapa. Di sini A-nya 1, B-nya 14, C-nya 49. Jadi di sini kita buat M plus 7 bisa M plus 7. Nah, ternyata ini kalau kita operasikan kan hasilnya seperti persamaan di atas ya. Berarti nanti M1-nya berapa? M1-nya adalah min 7 atau M2-nya juga min 7. Berarti sama ya, M1 sama dengan M2. Kalau sama berarti tadi kita menggunakan penyelesaian yang mana? Kalau akar-akarnya real dan sama. Nah, bisa kita cek di sini. Kita pakai yang nomor 2 ini. Pakai yang Y sama dengan E pangkat M1X. Nah, coba kita tulis di sini. Jadi nanti solusinya adalah Y sama dengan E pangkat M1 atau M2 sama aja. 7 min 7 ya X. Kemudian dikalikan dengan A plus BX. Nah, ini penyelesaian untuk fungsi komplementernya. YC. Kita sebut dengan YC komplementer ya. Kemudian untuk yang ininya, integral khususnya, kita pakai fx-nya yang fx-nya 4 kali E epsilon ya. 4 kali epsilon pangkat 5x. Nah, kita cek yang model kayak gini ada nggak di integral khusus. Nah, ini ya, jadi K kali, nah ini yang terakhir ya, fx yang terakhir ini ada epsilonnya. Kalau E pangkat kx itu hasilnya adalah C kali E pangkat kx. Nah, berarti kalau 4 ya, kalau tadi 4 kali E pangkat 5x, berarti hasilnya seperti apa? Berarti nanti C-nya tetap ya. Kemudian E pangkat 5x. Ini juga tetap. E pangkat 5x, E pangkat 5x, yang di sini C. Terus 4-nya gimana? 4-nya tetap diikutkan. Jadi ini ada 4. Jadi E pangkat kx atau 4 kali E pangkat 5x hasilnya adalah 4 kali C ya dikali E pangkat 5x. Ya, seperti ini. Kita kembali ke soalnya. Nah, ini. Oke. Ini yang komplementer tadi, sekarang yang ini sama dengan nanti Y-nya adalah 4 kali C kali E pangkat 5x ya. Yang di sini oke, yang ini C ya. Ini C ya. Oke. Kemudian setelah itu kita turunkan ya. Kita turunkan jadi dy per dx. Tadi kan step-stepnya diturunkan ya. Nah, ini diturunkan dy per dx sama turunan keduanya juga. Oke, sekarang kita turunkan. Ini kalau diturunkan hasilnya E pangkat 5x kalau diturunkan berarti pangkatnya ini dikalikan atau pindah ke depan. Jadi 4 kali 5 berapa hasilnya? 20 ya. Di sini 20 karena dari 4 kali 5 dikali C dikali tetap ini E pangkat 5x-nya tetap ya. Kemudian turunan keduanya itu adalah ini diturunkan lagi. Jadi 20 kali 5 berarti 100 kali C kali E pangkat 5x ya. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Kalau sudah diturunkan, disubstitusikan ke bentuk semula, ke persamaan awal. Ya. Kita cek ke sini. Jadi turunan keduanya ini kita rubah dengan ini, angka 100 ini. Ya. Ini coba saya
tambah yang baru ya. Nah, nanti kita kembali ke situ. Jadi ini tadi karena soalnya tadi adalah D kuadrat Y dx kuadrat plus 14 D per dx ditambah 49Y itu sama dengan 4 kali E pangkat 5X, sehingga di sini karena turunan keduanya tadi adalah, kalau kalian cek, ini ya, kalian ambil dari sini yaitu 100 CE pangkat 5X, turunan pertamanya yang ini ya. Oke. Nah, ini jadi 100 kali C kali E pangkat 5X ditambah 14 kali dy per dx-nya tadi adalah 20 kali C ya kali E pangkat 5X ditambah 49 ya kali Y. Y-nya tadi apa? Y-nya adalah 4C ya kan? 4C kali E pangkat 5X itu sama dengan 4 kali E pangkat 5X. Ini masih integral khusus ya. Ini masih penyelesaian integral khusus. Kemudian kalau kita lihat di sini, oke, kita bagi semuanya karena masing-masing punya nilai ini ya, nilai E pangkat 5X semua, jadi kita bagi dengan E pangkat 5X. Ini habis, ini habis, ini habis, ini juga habis. Sisa apa? Sisa 100C ditambah 14 kali 20, 280C, ditambah 49 kali 4, itu 196C, sama dengan 4. C ini dijumlah hasilnya 576, C sama dengan 4. Kemudian C-nya berapa? 4 dibagi 576, hasilnya adalah 0,0069. Baru kemudian kita bisa membuat solusi Y-nya itu komplementer ditambah Y-nya integral khusus. Komplementer tadi adalah solusinya adalah E pangkat min 7X dikali A plus BX ya, ditambah yang ini integral khususnya ya, penyelesaian yang integral khususnya ini 4, tadi kan 4 kali C ya, tadi kan penyelesaiannya Y 4 kalikan C kalikan E pangkat 5X ya kan. Nah, C-nya ini kita ganti dengan nilai ini. Jadi 4 kali C, C-nya 0,0069 dikali E pangkat 5X. Sudah ya. Nah, penyelesaiannya nanti dapatnya ini. AX plus BX plus 0,0276 kalikan E pangkat 5X. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah. Untuk A dan B-nya ini ada cara lain lanjutan ya untuk penyelesaiannya. Tapi untuk kalian cukup sampai penyelesaian ini sudah, menurut saya sudah cukup ya. Kalau ingin mencari nilai A dan B, nanti ada cara selanjutnya lagi, ada proses selanjutnya lagi. Ya, untuk sementara kita bahas yang 2 soal ini ya. Untuk penyelesaian order 2, nanti kalian boleh pakai cara ini, boleh juga pakai cara nanti ada transformasi Laplace ya. Oke. Jadi sampai sini solusinya sudah cukup. Jadi komplementer dan integral khusus kita gabungkan ya. Oke. Untuk selanjutnya bisa kita diskusikan ya, pembahasan soal-soal yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.